Pada pagi hari ini, Jumat 1 Oktober 2021, bertepatan dengan 29 Safar 1443 Hijriah, kita akan menyaksikan peristiwa besar yang dimana akan berlangsungnya mubahalah, di mana mubahalah ini adalah salah satu pilihan terakhir yang dimana ada perbedaan antara kedua belah pihak untuk mencari kebenaran yang hak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubahalah ini akan berlangsung antara yaitu pihak penantang, di mana pihak penantang adalah saudara yang terhormat Ustadz Jagasukma bin Mas Fajri, di mana beliau adalah Masyhur Ansarul Imamul Mahdi Indonesia, yaitu adalah penanggung jawab tertinggi Syiah Imamiyah. Ya benar Pak? Ya, akidah saya Syiah. Akidah. Yang berpaham akidah Syiah Imamiyah, yang mengikuti Sayyid Ahmad Al-Hasan Al-Yamani. Beliau telah hadir jauh-jauh dari Kalimantan, telah datang dan menepati apa yang beliau selama ini sampaikan di media sosial, bahwa beliau siap melakukan mubahalah terhadap yaitu pihak yang ditantang, yaitu yang terhormat Bapak Diki Chandra Purnama bin Didi Kustama, yaitu beliau adalah ketua Gaza atau Gerakan Akhir Zaman. Beliau berpaham Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan berikutnya adalah saudara Indra Noveria bin Freddy Indrajaya dan saudara Muhammad Habibi bin Rosidin. Ini namanya belum tercantum di sini. Ya, nanti bisa aja. Mubahalah ini adalah untuk menentukan kebenaran mutlak, maka di antara kedua pendapat tentunya mudahan saja akan kita lihat setelah ini mana yang benar dan mana yang batil. Untuk menyingkat waktu, kepada yang terhormat Ustadz Jagasukma, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk melakukan mubahalah. Kepada kaum muslimin saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada non muslim saya ucapkan Assalamu ala manittaba'al huda. Bahwasanya Muhammad Qasim ibnu Abdul Karim, Muhammad Qasim bin Abdul Karim, Muhammad Qasim bin Abdul Karim berdusta atas pengakuan mimpi-mimpinya. Mimpi-mimpinya bukan mimpi yang baik, bukan mimpi nubuah dari Allah atau ariyatus shadiqah atau kabar kenabian, sama sekali bukan. Muhammad Qasim bin Abdul Karim bukan Al-Mahdi. Muhammad Qasim bin Abdul Karim bukan Al-Mahdi yang diberi petunjuk atau calon Imam Mahdi. Yang paling utama, beliau pasti dan bukan calon Imam Mahdi. Jika pernyataan dan keyakinan saya terhadap kebohongan Muhammad Qasim bin Abdul Karim salah, maka saya bersama keluarga
dan anak istri yang juga siap dilaknat dalam bentuk menjadi buta, tuli, dan kafir. Setelah itu mati dalam keadaan hina di akhirat, kekal selama-lamanya di neraka berserta laknat Allah Subhanahu wa taala. Terhitung 1 bulan sejak mubahalah ini dilakukan. Dan saya yakin-yakinnya, sedangkan Imam Mahdi yang benar, saya bersaksi, adalah Al-Imam Muhammad ibn Hasan Ajallah Farajah Syarif, yang telah mengutus wasinya, yaitu Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Hasan Al-Yamani Al-Mau'ud, Sayyid Ahmad Ismail Saleh Hussein Salman ibn Muhammad ibn Hasan alaihi salatu wassalam. Jika pernyataan saya benar, maka laknat tersebut tidak akan menimpa saya, tetapi akan menimpa Diki Chandra Purnama bin Didi Kustama dan Indra Noverian bin Freddy Indrajaya dan Muhammad Habibi bin Rosidin. Dan jika pernyataan saya ini benar, maka laknat ini bukan kepada saya, tetapi kepada yang sesat dan menyesatkan di antara kita. Demikian mubahalah dari saya sampaikan dengan sepenuh hati, lahir dan batin, zahir dan batin, dan seyakin-yakinnya. Assalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita dengarkan mubahalah dari Saudara Ustadz Jaga Sukma, bahwa beliau tadi barusan saja melaksanakan mubahalahnya. Berikutnya dari pihak yang ditantang, yaitu Saudara Bapak Kang Diki Chandra, ya, tempat dan waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, billahi, tawahi, Muhammad Qasim bin Abdul Karim tidak berdusta atas pengakuan mimpi-mimpinya, dan saya meyakini dan membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad SAW ada dalam mimpinya. Artinya, Sayyid Muhammad Qasim adalah orang yang mendapat petunjuk atau disebut dengan Al-Mahdi, berupa kabar kenabian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya meyakini dan membenarkan mimpi pada tahun 2014 yang dialami oleh Sayyid Muhammad Qasim. Nabi Muhammad SAW menyatakan, sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin umatku. Muhammad Qasim menjawab, apa saja yang Anda perintahkan. Kemudian saya juga meyakini mimpi Sayyid Muhammad Qasim pada tanggal 10 April 2015. Nabi Muhammad di dalam mimpinya menyatakan, anakku Qasim, sebelum hari kiamat ada 4 tanda besar kiamat akan muncul. Dan tanda besar kiamat yang pertama adalah kemunculanmu, anakku Qasim. Dengan 2 contoh dasar itulah saya meyakini Muhammad Qasim adalah Al-Mahdi, atau orang yang mendapat petunjuk di akhir zaman yang kita tunggu semua. Jika pernyataan dan keyakinan saya salah,
saya, keluarga, anak dan istri siap dilaknat dalam menjadi buta hati, buta mata, tuli dan kafir. Setelah itu mati dalam keadaan hina, dan di akhirat kelak selamanya di dalam neraka beserta laknat Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan sanksi ini terhitung 1 bulan sejak mubahalah ini dilakukan. Namun jika pernyataan saya benar, maka laknat tersebut yang saya sampaikan tadi akan menimpa Jaga Sukma bin Mas Fazli dan keluarganya, anak istrinya. Demikian saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan sekalian, tadi telah kita saksikan mubahalah daripada saudara yang terhormat Kang Diki Chandra sebagai Ketua Gajah. Berikutnya yaitu mubahalah berikutnya yaitu dari saudara Indra Novelian. Kepada Indra Novelian silakan waktu di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, billahi, tallahi, Muhammad Qasim bin Abdul Karim tidak berdusta atas pengakuan mimpi-mimpinya, dan saya meyakini dan membenarkan bahwa Allah dan Rasulullah SAW ada di dalam mimpinya, dalam arti orang yang mendapatkan petunjuk atau Al-Mahdi berupa kabar kenabian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya meyakini dan membenarkan mimpi pada tahun 2004 perintahkan. Kemudian saya juga meyakini dan membenarkan mimpi pada 10 April tahun 2015. Nabi Muhammad SAW mengatakan, anakku Qasim, sebelum hari kiamat ada 4 tanda besar kiamat akan muncul, dan tanda besar kiamat yang pertama adalah kemunculanmu, anakku Qasim. Dengan 2 dasar inilah saya meyakini Muhammad Qasim adalah Khalifatullah Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Jika pernyataan dan keyakinan saya salah, semoga saya dan keluarga saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menjadi buta hati dan buta mata, tuli dalam pendengaran dan kafir. Setelah itu mati dalam kehinaan sebagai tanda di dunia, dan di akhirat nanti akan kekal selamanya di dalam neraka api jahanam beserta laknat Allah bagi para orang pendusta. Hal ini akan terhitung 1 bulan sejak mubahalah ini dilakukan. Dan jika pernyataan saya benar, maka laknat tersebut akan menimpa Jaga Sukma bin Mas Fajri beserta keluarganya. Demikian mubahalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, telah kita rekan-rekan telah kita saksikan barusan tadi saudara Indra Novelian. Berikutnya yaitu dari saudara Muhammad Habibi bin Rasidin. Pada saudara Muhammad Habibi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi billahi suara keras. Jangan terlalu keras. Wallahi Muhammad Qasim bin Abdul Karim tidak berdusta atas pengakuan mimpi-mimpinya, dan saya meyakini dan membenarkan bahwa Allah dan Rasulullah SAW ada di dalam mimpinya, dalam arti orang yang mendapatkan petunjuk atau Al-Mahdi berupa kabar kenabian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan saya meyakini dan membenarkan mimpi-mimpi pada tahun 2014 Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku mau menjadikanmu sebagai pemimpin umatku. Muhammad Qasim menjawab, apa saja yang Anda perintahkan. Dan saya juga meyakini dan membenarkan mimpi 10 April 2015 Nabi Muhammad SAW mengatakan, anakku Qasim, sebelum hari kiamat ada 4 tanda besar kiamat akan muncul. Dan tanda besar kiamat yang pertama adalah kemunculanmu, anakku Qasim. Dengan 2 dasar inilah kami meyakini Muhammad Qasim adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Jika pernyataan dan keyakinan saya salah, semoga saya dan keluarga dilaknat dalam bentuk menjadi buta, tuli, dan kafir. Setelah itu mati dalam keadaan hina dan di akhirat selamanya di dalam neraka beserta laknat Allah terhitung 1 bulan sejak mubahalah ini dilakukan. Dan jika pernyataan saya benar, maka laknat tersebut akan menimpa Jaga Sukma bin Musfadzri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, telah tuntas kita saksikan rekan-rekan semua bahwa mubahalah dari kedua belah pihak telah dilaksanakan. Tentunya kita akan menyaksikan 1 bulan ke depan ada perkembangan apa. Ayo kita saksikan dan terus monitor ke depannya.